Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 331. Meskipun ini bukan pertama kalinya mereka melihat keterampilan bela diri ini, semua orang tetap terkagum-kagum. Keterampilan bela diri ini terlalu misterius. Tidak ada yang pernah melihatnya. Suara mendesing. Di dalam galaksi, titik-titik cahaya jatuh satu demi satu. Konfrontasi saja sudah sangat kuat. Yang mengejutkan adalah sebelum pedang kedua Yun Mengrou digunakan, pedang itu langsung dipotong oleh Bang Luo Jiutian milik Lin Yan. Hal ini membuat semua praktisi di Akademi Pedang terlihat curiga. Bahkan Hua Jiushu dan Jian Mo mengerutkan kening. Mereka terkenal karena ilmu pedang sepanjang hidup mereka. Terutama Hua Jiushu, ada niat membunuh yang lebih besar lagi di matanya. Bahkan pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk membunuh Lin Yan dan mengambil seni bela diri Lin Yan. Ilmu pedang ini sangat indah. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh meledak di galaksi. Cahaya bintang kecil itu tiba-tiba mengembun. Kemudian berubah menjadi pedang raksasa dan menebas langsung ke arah Yun Mengrou. Pedang ini membuat ruang tiba-tiba terdistorsi. Energi pedang memenuhi udara, membuat para penggarap di ibu kota kekaisaran terlihat ngeri. Saat ini, terjadi keheningan antara langit dan bumi. Ia juga memiliki aura pembunuh. Pedang ini sepertinya mampu membersihkan segala sesuatu di dunia. Dentang. Menghadapi pedang yang mendekat ini, Yun Mengrou merasa dia terkunci dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dunia ini dipenuhi dengan niat pedang. Tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia tidak bisa lepas dari pedang ini. Lu Zhen dan yang lainnya juga terkejut. Dalam pertarungan sebelumnya dengan mereka, pemuda ini tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya. Saat ini, kekuatan seperti itu sudah melampaui mereka. Wow, Yun Mengrou memusatkan pikirannya dan tidak punya pilihan selain bertarung. Seiring dengan suara aliran air, energi pedangnya juga menyebar. Ini adalah pedang ketiga dan terakhir dari 3 pedang maksud air, dan juga merupakan pedang paling kuat. Pedang ini keluar seperti air yang membanjiri gunung emas, begitu besarnya energi pedang hingga membuat hati orang bergetar. Namun, Lin Yan tetap tidak bergerak, seolah duduk diam di Gunung Tai. Namun pedang raksasa itu berhasil ditekan dalam sekejap. Bang! 3 pedang air Yun Mengrou bertarung melawannya, dan energi pedang itu tiba-tiba meraung, tapi itu hanya bertahan beberapa napas. Setelah beberapa napas, niat pedang Yun Mengrou menghilang. Energi pedang juga runtuh. Berdengung. Melihat ini, ekspresi Yun Mengrou berubah drastis. Kekuatan jiwanya meledak, dan 9 bintang jiwa benar-benar muncul di pil jiwa semi suci. Dengan konsentrasi kekuatan jiwa seperti itu berubah menjadi sebuah rune. Perbarui plus baru C, yang tercepat yang dapat Anda capai Tetapi rune ini hanya bertahan untuk sementara. Rune Yun Mengrou langsung hancur karena guncangan tiba-tiba pedang raksasa Lin Yan. Puff! Kemudian Yun Mengrou memuntahkan seteguk darah. Saat ini wajahnya menjadi pucat, dan ekspresi ngeri muncul dari matanya. Mengrou! Muyan menatap, merasa sangat tertekan. Yun Mengrou adalah muridnya, tapi dia sudah menganggap Yun Mengrou sebagai putri kandungnya. Dia tahu dengan jelas bahwa pedang yang ditusukkan oleh pemuda di atas ring tidak hanya melukai Yun Mengrou dengan serius, tapi juga menghancurkan kesombongan Yun Mengrou, bukan? Ledakan. Di bawah tatapannya, pedang itu akhirnya jatuh. Untuk sesaat, cahaya di sini bersinar terang, mengguncang segala arah. Banyak orang menghela nafas. Yun Mengrou dikalahkan. Dia dikalahkan dengan begitu sederhana. Dia jenius. Bahkan lebih kuat dari Lu Zhen,
Luo Cheng dan lainnya. Tapi sayang sekali dia bertemu. Ini adalah keberadaan yang lebih jahat. Ledakan. Tapi pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Semua orang menatap, dan menemukan bahwa Yun Mengrou memiliki kekuatan luar biasa di tubuhnya. Tubuh dewa itu kecil, bagaimana ini mungkin? Kecepatan kultivasinya terlalu luar biasa. Merasakan auranya, ekspresi banyak orang berubah menjadi gempar. Bahkan mata Yuming membelalak, seberapa besar balas dendam yang ada di hati wanita ini. Dia benar-benar memaksakan potensinya. Petik 2. Yuming tahu kekuatan Yun Mengrou lebih baik dari orang lain. Dia baru saja menerobos belenggu kondisi fisiknya dan mencapai titik memadatkan tubuh dewanya. Sekarang dia memiliki tubuh spiritual yang kecil. Dan masih tanpa peluang apapun. Ini sangat mengejutkan Yu Mingdu. Bukan hanya dia, Deng Jiu, Jian Mo, dan bahkan Mo Yu tidak bisa menyembunyikan keheranan mereka. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang kudus yang berkuasa. Kultivator lain tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka. Bahkan Yun Bo, Yun Ze dan yang lainnya tiba-tiba berdiri dan menatap Yun Mengrou. Hahaha, keluarga kerajaanku akan menghasilkan burung phoenix sejati. Kemudian Yun An tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Naga raksasa dan burung phoenix asli, ini adalah sikap tak tertandingi yang memuji kejeniusan. Sekarang sudah digunakan di sini, tidak ada yang menganggapnya berlebihan sama sekali. Pada saat ini, Yun Mengrou mengatupkan gigi peraknya, dan auranya tiba-tiba melonjak. Aku tidak boleh kalah, teriaknya. Aku tidak boleh kalah, aku harus memenangkan pertarungan ini. Lalu dia berkata lagi. Ketekunan di mata itu menjadi semakin khusyuk. Mengrou. Muyan menatap Yun Mengrou, merasa sedikit luar biasa di hatinya. Apakah ini masih putri yang sombong dan mulia dari sebelumnya? Saat ini, dia benar-benar menunjukkan kekuatannya. Hanya dengan nafas seperti ini kita dapat melangkah lebih jauh dalam perjalanan kultivasi. Yun Mengrou juga terlibat dalam pertempuran Gunung Tandus. Jika bukan karena Lin Yan, bagaimana dia bisa melakukan ini? Kata Zhang Yue dan yang lainnya. Para siswa yang bertempur dalam pertempuran Gunung Tandus ini tahu betul mengapa Yun Mengrou bertindak seperti ini. Semua karena pertempuran itu. Lin Yan memimpin mereka, dan setelah pertempuran itu, potensi semua orang dipaksa keluar. Matikan dirimu dan selamat. Saya khawatir ini adalah ringkasan terbaik dari pertempuran itu, bukan? Saya ingin memenangkan gelar, saya ingin mendapatkan ramuan ilahi, dan terlebih lagi, saya ingin mendapatkan hadiah lainnya. Saya ingin menjadi lebih kuat, dan saya ingin secara pribadi memenggal kepala Xuanli. Yun Mengrou bergumam pada dirinya sendiri. Lalu dia tiba-tiba minum, momentumnya begitu eksplosif hingga seluruh arena bergetar. Ketiga pedang air semuanya dieksekusi sekaligus. Pada saat ini, energi pedang sepertinya mampu membelah gunung. Ledakan. Saat suara menderu jatuh, energi pedang menuju ke arah Lin Yan. Dia telah berubah. Menatap gadis muda ini, banyak kultivator di ibu kota kekaisaran juga menghela nafas. Mantan Yun Mengrou juga sangat berbakat. Tapi menantang. Jangan pernah memandang siapapun di mata Anda. Namun hari ini, banyak lelaki tua yang melihat jejak kasih sayang di mata Yun Mengrou. Saudari Mengrou. Karena kejadian itu, Liu Ye yang kebingungan dan kurus tiba-tiba menatap Yun Mengrou. Kebingungannya hilang seketika. Sebaliknya, yang ada adalah gelombang rasa terima kasih. Juga memiliki ketekunan. Menatap Yun Mengrou saat ini, Lin Yan juga menunjukkan senyuman masam. Dia sendiri yang membuat wanita ini sukses.
Biarkan dia mengalami petualangan seperti itu. Dia tidak hanya memiliki tubuh dewa yang kecil, tetapi dia juga memadatkan tulang dewa. Tapi, jadi kenapa, saat ini, Lin Yan merasakan aura Hua Yunxing? Artinya Hua Yunxing telah kembali. Sekarang dia ada di sini, Lin Yan tidak perlu menyembunyikan identitasnya, apalagi kekuatannya. Yun Mengrou, semuanya, saatnya untuk mengakhiri. Pada saat ini, Lin Yan berbicara. Dalam sekejap, kekuatan pedang meledak dari tubuh Lin Yan. Energi pedang Yun Mengrou sangat kuat. Tapi energi pedang Lin Yan lebih kuat. Energi pedang itu sama mengejutkannya dengan langit. Seolah-olah Lin Yan saat ini adalah pedang. Pedang abadi yang sejati. Ledakan. Kedua kekuatan itu juga saling bentrok. Bang! Dalam sekejap, Yun Mengrou benar-benar dikalahkan, dan bahkan tubuhnya pun terlempar. Dia berada di udara, dan darah muncrat dari sudut mulutnya. Bahkan jika tubuh dewanya tiba-tiba menjadi kecil, bahkan jika dia memadatkan tulang dewa. Tapi menghadapi kekuatan kuat Lin Yan saat ini, dia masih kalah bersaing. Bang! Akhirnya, dia mendarat di tanah. Saat ini, Yun Mengrou tampak pucat dan auranya berantakan, cedera itu membuatnya tidak bisa bertarung lagi. Dia menatap Lin Yan dengan tidak percaya. Bagaimana bisa? Kamu masih kalah, Saudari Yun. Tetapi pada saat ini, sesosok tubuh mendarat di sebelah Yun Mengrou. Xiao Ye. Menatap Liu Ye, Yun Mengrou sebenarnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Saat ini, Liu Ye tidak lagi membosankan. Mata itu benar-benar mendapatkan kembali kejayaannya. Hal ini membuat wajah Yun Mengrou terlihat bahagia. Meski gagal memenangkan Nakui, pertarungannya justru membangkitkan warna masa lalu Liu Ye, dan semuanya akhirnya tidak sia-sia. Tapi Yun Mengrou masih menatap pemuda di atas ring. Dia bertarung dengan bangga, sangat sulit diatur. Yun Mengrou diam-diam telah memutuskan di dalam hatinya bahwa meskipun dia ingin menikah, dia hanya bisa menikah dengan seorang jenius sejati. Tak seorang pun di kerajaan Wonton yang bisa menandinginya. Dia tidak pernah menatap Lin Yan pada awalnya. Dia bersumpah. 5. Mendengar kata-kata ini, meskipun mereka tidak mau melakukannya, Deng Jiu dan Yu Ming hanya bisa mengangguk. Ini sudah berakhir. Semua sudah berakhir. Banyak pembudidaya di ibu kota kekaisaran juga menghela nafas. Semuanya hari ini sungguh mengasyikkan. Hidup ini sungguh berharga. Banyak orang bahkan menghela nafas. Bahkan Ling Xuan, Feng Yuan dan yang lainnya berkata Wei Wei. Namun, ada juga banyak praktisi tua yang cerdas yang memandang keluarga Lin seperti rubah, dan kemudian melirik keluarga kerajaan. Pertarungan antara 4 jenius teratas memang telah berakhir. Tapi pertarungan selanjutnya mungkin akan segera dimulai, bukan? Ledakan. Tepat ketika semua orang menghela nafas, tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Di halaman spiritual, seorang diaken meledak dengan kekuatan spiritual dan menuju Lin Yan. Adegan ini membuat orang sedikit kewalahan. Itu adalah diaken akademi spiritual. Apakah dia benar-benar menyerang Lin Yan? Dan dengan kekuatan seperti itu, dia akan langsung membunuh Lin Yan. Saat ini, bahkan Mo Yu pun terkejut. Dia tidak menyangka ada pengkhianat di akademi spiritual. Dia secara alami mengenal diaken ini. Diakon inilah yang ingin Mo Yu menyetujui taruhan tersebut, dan bahkan ingin Mo Yu menyerahkan anggota keluarga Lin untuk mencegah mereka merugikan akademi spiritual. Mo Yu juga memarahinya beberapa kali. Tapi saya tidak menyangka dia akan benar-benar melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Lin Yan, mati. Diakon itu semakin bergumam.
Tetapi ketika kekuatan spiritualnya jatuh, energi pedang meledak. Lin Jian, tetua tertua dari keluarga Lin, memegang pedang suci dengan sudut yang rumit, seperti ular berbisa tersembunyi yang tiba-tiba menyerang. Pedang ini, tanpa bias apapun, langsung menusuk jantung Diaken. Bagaimana kamu bisa?" Darah menetes dari mulut Diaken, dan energi spiritual di tubuhnya benar-benar hilang. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Linku tidak berguna? Setelah kamu mengusulkan taruhan dari Fuyuan dan Danyuan, kamu membenci keluarga Linku. Bagaimana mungkin keluarga Linku tidak memperhatikan?" Lin Jian mengeluarkan pedang suci dan berkata dengan dingin, "Jalan." Bang! Kemudian, dengan penyesalan dan keengganan, diakon itu jatuh sepenuhnya ke tanah. Mo Yu juga menghela nafas lega dengan tenang. Lalu ketika dia melihat Lin Jian dan yang lainnya lagi, ada sedikit desahan di hatinya. Apakah semua anggota keluarga Lin begitu pintar? Tidak peduli betapa berbakatnya mereka. Namun dengan kecerdasan seperti itu, masing-masing dari mereka seperti seekor rubah tua yang telah hidup beberapa kali. Sungguh menyedihkan. Ledakan. Namun tepat di balik layar ini, terjadi ledakan kekuatan lainnya. Ini sebenarnya adalah kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa ini sebenarnya menuju Lin Yan. Siapa yang mengambil tindakan? Tidak ada yang tahu. Namun, ekspresi Mo Yu memadat dan dia ingin menghentikan kekuatan jiwa ini. "Din Mo Yu, kudengar kamu memiliki tubuh petir yang tak tertandingi, dan aku ingin melihatnya." Tetapi pada saat ini, Yuming mengambil langkah maju dan langsung mendatangi Mo Yu. "Kamu ingin menghentikanku?" teriak Mo Yu. "Bagaimana bisa? Ini hanya diskusi," kata Yuming. "Mengapa kamu masih berdiri di sana dan tidak mengambil tindakan?" Pada saat ini, Deng Jiu kehilangan kesabarannya dan menatap langsung ke arah Royal Yun'an dan yang lainnya dan berteriak dengan keras. Bum bum bum. Setelah Deng Jiu selesai berbicara, Yun'an dan yang lainnya tiba-tiba mengambil tindakan. Di saat yang sama, tanah berguncang secara tiba-tiba. Pengawal pribadi keluarga kerajaan datang menuju tempat ini dengan baju besi lengkap. Orang-orang itu padat dan berkuasa. "Cepat mundur." Melihat pemandangan ini, para penggarap di ibu kota kekaisaran tiba-tiba berbicara. Saat para penjaga muncul, semua orang tahu bahwa ini adalah pertempuran besar. Itu berarti 10.000 orang. Apakah keluarga kerajaan gila? Menggunakan kekuatan seperti itu hanya untuk membunuh keluarga Lin. Desir, desir, desir. Tidak peduli apapun yang terjadi, orang-orang ini mundur. Dalam sekejap, tidak ada lagi penonton di tribun persekutuan alkemis. Para penggarap dari ibu kota kekaisaran dan bahkan penggarap dari kerajaan lain juga mundur satu demi satu. Dikabarkan bahwa kekuatan keluarga Lin tidak lemah. Pertempuran ini bisa dianggap sebagai perang saudara di kekaisaran Yunton. Setelah pertempuran ini, bahkan jika keluarga kerajaan dapat menekan segalanya, kekuatannya akan sangat berkurang, kan? Dan kudengar pasukan armor suci keluarga kerajaan telah dihancurkan. Tampaknya kekaisaran Qiyuming kita akan melakukan banyak hal di masa depan. Di kejauhan, di antara para penggarap yang menonton, Gugan menatap tajam ke arah wajahnya, lalu dia berkata, "Meskipun kekaisaran Tiyumen sangat kuat, mampu mengalahkan kekaisaran Wonton, tapi bagaimanapun juga, mereka tidak berani memulai pertempuran skala penuh. Jika mengambil tindakan, kerajaan Tiyumen juga akan menderita banyak korban, yang hanya akan menguntungkan kerajaan lain." Update 1 FRB tercepat di 3. Tapi sekarang, keluarga kerajaan Wonton tidak lagi seperti dulu. Sekarang, saatnya kekaisaran Tiyumen menggunakan pedangnya. Ledakan. Pada saat ini,
Lin Jian dan yang lainnya juga memberikan minuman dingin, lalu mereka mengambil tindakan sepenuhnya dan bertarung dengan Yun An dan yang lainnya. Adapun kekuatan jiwa itu, ditentang oleh Yin Seng. Selama dia ada di sana, tidak ada yang bisa terburu-buru ke sini untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia jauh lebih kuat dari Lin Jian dan lainnya. Kekuatan spiritualnya telah mencapai setengah langkah menjadi orang suci, dan kekuatan jiwanya juga telah mencapai tingkat ini, dan dia bahkan memiliki nyala api yang kuat. Dalam kondisi seperti ini, akan sulit bagi siapapun untuk menembus pertahanan di sini. Ledakan. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh besar meletus dari langit dan bumi. Banyak orang menghela nafas. Orang-orang suci yang kuat sedang bertarung. Mo Yu dan Yu Ming bertarung bersama. Namun, yang mengejutkan banyak orang adalah Yu Ming ditekan dalam konfrontasi ini. Yang Mulia Xiao Cheng, kamu telah mencapai kondisi seperti itu. Yu Ming berkata dengan terkejut. Ketika kamu datang ke sini, kamu hanya berada di puncak Saint King. Nanti, bahkan jika kamu mencapai Saint King di Leichi, kecepatan kultivasimu seharusnya tidak secepat itu. Yu Ming berkata lagi, sepertinya kamu bahkan tahu bahwa aku pernah ke kolam guntur. Mo Yu tampak dingin dan mengambil tindakan lagi. Guntur terdengar, dan kekuatan guntur membawa aura destruktif, mencoba untuk sepenuhnya menekan Yu Ming. Deng Jiu, kenapa kamu tidak membantuku? Yu Ming berkata tiba-tiba, mengetahui bahwa dia bukan tandingannya. Dentang. Begitu kata-kata itu keluar, Deng Jiu pun melompat ke langit dengan senjata suci, lalu tiba-tiba mengambil tindakan. Hah! Melihat kedua orang itu, Mo Yu juga mendengus dingin. Apakah menurutmu bekerja sama dapat menghentikanku? Kami tahu bahwa meskipun wilayahmu berbeda dengan wilayahku, kekuatan kita terpisah ribuan mil, kata Mo Yu. Hahaha, Mo Yu, apakah kamu terlalu melebih-lebihkan? Kamu sekarang. Namun, jika Anda baru saja melangkah ke ranah Holy Master, jika Anda tenang, kami memang bukan tandingan Anda. Meskipun aku bukan lawanmu sekarang, aku masih bisa menghentikanmu selama 1 jam, bukan? Hanya dalam 1 jam, semuanya akan beres. Kamu tidak bisa melindungi keluarga Lin sama sekali. Deng Jiu berteriak. Keluarga Lin, mengapa mereka membutuhkan saya untuk melindungi mereka? Kata Mo Yu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kedua orang ini. Faktanya, meskipun dia telah menerobos ke guru suci Xiao Cheng, dia belum sepenuhnya menguasai kekuatan ini, apalagi menenangkan keadaan ini. Namun, dia tidak bisa tenang. Sama sekali, tidak masalah. Hanya saja, jangan biarkan kedua orang ini mengambil tindakan. Keluarga Lin Yan memiliki perlindungannya sendiri. Mengapa Anda membutuhkannya? Hah? Lin Jian, saya akan menghancurkan keluarga Linmu hari ini. Saat ini, Yun An berkata, pengawal pribadi keluarga kerajaanku telah tiba. Petik 2. Ya, Lin Jian tersenyum. Saat tawanya turun, sesosok tiba-tiba muncul. Itu adalah Hua Yunxing. Saat ini, Hua Yunxing sedang memegang kuali suci, lalu dia melemparkannya tiba-tiba dan memukulnya tepat di tengah jalan, menghalangi puluhan ribu penjaga. Lengan belalang sembah itu seperti kereta. Yun Anan melihatnya dan langsung berkata, kalian belum muncul. Hua Yunxing kemudian berteriak, hahaha, pertempuran ini melawan keluarga kerajaan, dan ini menarik. Presiden Hua, jangan lupa apa yang Anda janjikan kepada kami. Petik 2. Kemudian satu demi satu sosok muncul. Orang-orang ini memiliki momentum yang luar biasa. Yun An dan yang lainnya dapat melihat sekilas bahwa mereka semua kuat.
Dan yang terlemah sebenarnya adalah seorang praktisi Xuan dan yang telah mencapai alam Xuanling. Hua Yunxing. Yun Anan mengertakkan gigi dengan kebencian. Saat ini, Hua Yunxing masih membantu keluarga Lin. Tapi ada ekspresi dingin di sudut mulut Yun Anan, bahkan dengan begitu banyak orang, kamu tidak bisa menghentikan mereka. Penjaga pribadi ini yang tinggal di keluarga kerajaan. Bagaimana jika kita ditambahkan ke daftar? Kali ini Mu Bairen berteriak. Lebih dari satu orang muncul. Di belakangnya ada ribuan orang. Orang-orang ini semua memiliki momentum yang luar biasa. Mereka adalah penggarap keluarga dari Kabupaten Sifang. Kemunculan mereka yang tiba-tiba membuat banyak orang terlihat pucat. Besar berubah. Sepertinya keluarga Lin sudah siap melawan keluarga kerajaan. Para penggarap di ibu kota kekaisaran tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat ini. Hari ini, kedua belah pihak terikat untuk menentukan pemenangnya. Apakah langit benar-benar akan berubah? Beberapa lelaki tua juga berkata, saya khawatir ini sulit. Keluarga kerajaan memiliki fondasi yang kuat. Bahkan jika Hua Yunxing dan Mu Bairen telah membawa banyak orang kuat, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan keluarga kerajaan. Banyak kultivator yang masih merasa sulit bagi keluarga Lin untuk berakhir dengan baik hari ini. Boom! Baru saja mereka selesai berbicara, terdengar suara gemuruh lagi. Hahaha, kita sudah menyusul hari ini. Semuanya, tunggu apa lagi? Yang mulia keluarga tidak baik, kami bersedia. Dengan Lin Yan sebagai pemimpin, dia akan berperang melawan keluarga kerajaan dan memperbaiki semangat kekaisaran. Ini Jian Wuji. Dia memimpin sekte Sifang untuk membunuhnya. Dan di belakangnya, ada ribuan orang. Menatap ini, banyak orang terkejut. Lin Yan, lagi-lagi itu anak itu. Petik 2. Hanya saja Lin Yan telah dinonaktifkan, tetapi orang-orang ini masih mendukung pemuda itu. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Saat semua orang menghela nafas, sebuah anak panah tiba-tiba ditembakkan. Di atas anak panah itu, cahaya keemasan bersinar. Busur suci keluarga kerajaan, siapa yang menembakkan anak panah itu? Melihat panah ini, banyak orang dengan mata yang tajam mengenalinya. Ini adalah harta karun keluarga kerajaan. Senjata suci tertinggi. Panah ini sangat kuat sehingga ditujukan ke Lin Yan, di keluarga Lin. Pergi, dan kekuatan seperti itu bahkan sulit ditolak oleh Yin Seng. Karena ada jimat suci di anak panahnya. Lin Yan, kamu sudah mati. Melihat ini, Yun Anan tersenyum garang. Petik 2, Lingbo, lari. Petik 2, tetapi saat ini, Yin Seng melihat ke Lin Yan, dan berkata, memanggil. Setelah Yin Seng selesai berbicara, sosok Lin Yan bergerak, dan kaki serta lengannya yang meringkuk di pakaiannya langsung terlihat. Raut wajahnya juga menjadi sangat bersemangat. Begitu sosoknya bergerak, dengan seberkas cahaya di bawah kakinya, dia tiba-tiba lari. Namun energi anak panahnya masih menderu. Biarkan dia menjatuhkan masker kulit manusia dengan panik. Melihat angka ini, banyak orang yang terdiam. Bahkan Yun An dan yang lainnya tercengang. Pria ini, bukan Lin Yan, siapa dia? Ini adalah saudara laki-laki Lingqi, Lingbo, yang juga putra Ling Chan. Seseorang mengenalinya dan segera berkata, bukan Lin Yan. Banyak orang yang tiba-tiba terkejut. Apa maksudnya dengan membuat Lin Yan palsu? Di mana Lin Yan? Yun An bertanya. Mo Yu, apakah kamu curang? Kami telah sepakat bahwa taruhannya ada pada keluarga Lin dan Lin Yan. Apa maksudmu dengan menyembunyikan Lin Yan di halaman spiritual?
Yuming juga berteriak dengan marah di udara. Siapa bilang Lin Yan berada di halaman spiritual? Mo Yu berkata dengan nada meremehkan di matanya. Apa maksudmu? Mungkinkah Lin Yan masih di sini? Deng Jiu pun bertanya. Alam ada di sini, kata Mo Yu. Apakah kamu masih selingkuh sekarang? Yuming sangat marah, tapi dia bukan tandingan Mo Yu. Dentang. Namun di bawah, anak panah itu tiba-tiba berbalik dan menuju ke arah Lingbo lagi. Semua orang tahu bahwa ini mengunci gelombang spiritual. Meski kekuatan Lingbo juga luar biasa, tapi panah ini terlalu kuat. Itu ditembak dengan senjata suci tertinggi, dan orang yang menembaknya juga pasti orang yang sangat kuat. Sulit baginya untuk menghentikan anak panah ini agar tidak jatuh. Ledakan. Pada saat ini, sosok Lin Yan bergerak, dan kekuatan pedang meledak. Tiba-tiba, telapak tangannya seperti pedang, dan dia langsung memotong anak panah itu dengan satu telapak tangan. Ini tidak bisa tidak membuat orang menghela nafas. Lin Yan sebenarnya juga mencapai tingkat kecil tubuh ilahi roh pedang. Menyadari inti dari kekuatan pedang. Saat ini, dia bahkan bisa menggunakan tubuhnya sebagai pedang. Tian Xuan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan membuat kesalahan dengan terlibat dalam pertempuran seperti itu, jika tidak, keluarga kerajaan kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Yun Anji mengerutkan kening saat melihat adegan ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa pemuda ini cukup kuat. Jika mereka terlibat dalam pertempuran ini, itu akan sangat merugikan keluarga kerajaan mereka. Yun Mengrou juga sedang menatap Lin Yan saat ini. Dia tidak ingin Lin Yan menjadi musuh keluarga kerajaan. Bahkan Yun Mengrou tidak mengharapkan pertempuran hari ini. Ayahnya tidak memberitahunya sama sekali. Seluruh keluarga kerajaan tidak mengungkapkan informasi apapun kepadanya. Saat ini, dia terluka parah dan tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Muyan muncul di hadapannya, menjaganya, karena takut keluarga Lin akan mengambil tindakan terhadapnya. Hahaha, kapan keluarga kerajaanmu melepaskanku? Dan hari ini, keluarga Linku tidak akan melepaskanmu. Setelah hari ini, keluarga Yunmu tidak lagi layak disebut keluarga kerajaan, kata Lin Yan. Kamu apa maksudmu? Kamu dari keluarga Lin? Tidak. Kamu Lin Yan. Yun Anan menatap Lin Yan, pupil matanya menyusut, dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Bukan hanya dia, tapi juga Yun Ze dan yang lainnya. Bahkan di udara, Yuming dan Deng Jiu memperhatikan. Para siswa dari Akademi Dan, Akademi Fu, dan Akademi Pedang juga menatap Lin Yan dalam-dalam. Tubuh halus Yun Mengrou bergetar. Wah, kali ini, Lin Yan juga melepas masker kulit manusia. Saat topengnya dilepas, aura asli Lin Yan meledak lagi. Sulit menyembunyikan identitasku akhir-akhir ini. Lin Yan bergumam setelah menghirup udara segar. Lin Yan. Tian Xuan adalah Lin Yan. Tidak heran, saya baru saja berkata. Bagaimana sosok dan bahkan kepribadian kedua orang ini bisa begitu mirip. Banyak pembudidaya di ibu kota kekaisaran berkata untuk sementara waktu. Hahaha, sungguh ironis. Sungguh ironi yang sangat besar. Danyuan, Jianyuan dan bahkan Fuyuan semuanya mengejek Lin Yan, mengatakan bahwa Lin Yan tidak berguna, anggota tubuhnya tidak ada, dia hanya sia-sia. Dan mereka juga ingin membuat Lin Yan menatap kosong. Saksikan mereka bersaing di arena ini untuk bersaing memperebutkan talenta terbaik di 4 halaman. Dan sekarang, Lin Yan adalah talenta terbaik. Pada saat ini, banyak orang menghela nafas. Bahkan para siswa di Fuyuan terlihat sedikit pucat. Bagaimana mungkin? Yuming berada di udara, masih tidak percaya.
jimat penyegel rohku jatuh padamu, bagaimana mungkin kamu? G diperbarui persen baru, 9 paling mutakhir. Itu hanya roh jimat penyegel. Jawaban Yuming hanya 5 kata ini. Namun kelima kata ini memiliki aura yang kuat. Lin Yan, yang melepas topengnya, seperti pedang di langit, dengan energi yang tak terhentikan. Terutama 5 kata yang baru saja dia ucapkan mengejutkan semua orang. Seberapa kuatkah bakat rune pemuda ini? Bahkan jimat ajaib tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Lalu berita bahwa anggota tubuhmu dipotong, Deng Jiu juga berbicara. Tentu saja kami sengaja melepaskannya kepadamu. Apakah menurutmu Akademi Spiritual kami benar-benar mampu membiarkan orang-orang dari Danyuan dan Fuyuanmu melakukan apapun yang kamu inginkan? Mo Yu berteriak dengan dingin. Mendengus. Mendengar ini, Yuming dan Deng Jiu menjadi pucat. Mereka tertipu. Saya tertipu sampai hari ini. Bukan hanya mereka, tapi juga keluarga kerajaan, dan bahkan siswa dari Akademi Fu, Akademi Dan Akademi Pedang semuanya tertipu. Terutama Deng Jiu dan Yuming, mereka adalah orang suci yang berkuasa. Sepanjang hidupnya, dia bepergian ke seluruh dunia. Saat Anda datang ke kerajaan Wonton, Anda seharusnya lebih bangga. Tapi dia dipermainkan oleh seorang remaja. Tidak, pada saat ini, Yun Mengrou menatap Lin Yan, air mata jatuh. Mengapa demikian? Mengapa ini terjadi? Orang yang dia sukai, pada akhirnya, adalah Lin Yan. Apakah ini pemuda? Mengrou, tidak perlu seperti ini. Tidak ada rekan di dunia jenius, mengapa repot-repot untuknya? Mu Yan melihat tatapan patah hati Yun Mengrou dan juga menasihatinya. Namun, ketika sampai pada akhir, dia tidak dapat melanjutkan. Mengrou, Tuan Huo saat itu bahkan lebih baik darinya. Itu tidak layak bagi Lin Yan. Anda pasti akan meninggalkan daerah ini di masa depan dan pergi ke Xinjiang Timur. Tuan Huo adalah yang paling cocok untuk Anda. Lalu Mu Yan matanya berbinar, dan dia tidak bisa tidak memikirkan Tuan Api di Gua 100 Api. Tapi Yun Mengrou tampak kuyu, sudah sangat sedih. Sayangnya tidak ada yang memperhatikan segala hal tentang Yun Mengrou. Fokus hari ini sepenuhnya tertuju pada Lin Yan. Saat ini, dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Presiden Lin, Tuan Lin Yan. Gelar-gelar itu juga terdengar. Tapi Lin Yan sedikit tersenyum. Akhirnya, dia mencapai platform yang tinggi, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba meledak. Momentum seperti itu secara langsung mengejutkan seluruh lapangan. Dia menatap Yun An dan yang lainnya dengan nyala api kemasan di matanya. Keluarga kerajaan tidak baik dan menimbulkan kekacauan ke segala arah. Hari ini, aku, keluarga Lin, akan bertarung sampai mati dengan keluarga kerajaanmu dan memusnahkan keluarga kerajaanmu sepenuhnya. Biarkan Kekaisaran Yunton mengubah namanya dan memberikan keadilan kepada orang-orang kekaisaran. Suara Lin Yan seperti seteguk. Lonceng merah meledak dengan keras di area ini. Setelah kata-katanya jatuh, Hua Yunxing, Mo Bairen, Jian Wuji dan lainnya berteriak keras. Bunuh, membunuh. Kata ini bergema di seluruh langit. Ledakan. Sosok-sosok itu tiba-tiba bergegas pergi. Seluruh tanah berguncang seperti ini. Pada saat ini, di ibu kota kekaisaran, banyak pembudidaya menatap langsung ke arahnya, dengan ketakutan di hati mereka. Ini adalah perang yang nyata. Semakin banyak pembudidaya berkumpul di sini. Puluhan ribu pembudidaya bertarung bersama secara langsung. Terlebih lagi, para kultivator ini adalah makhluk dengan kekuatan luar biasa. Bahkan ada 3 orang suci yang kuat mengambil tindakan di udara,
sangat sulit untuk bertarung seperti ini tanpa menarik perhatian para pembudidaya di ibu kota kekaisaran. Saat ini, daerah tersebut sangat terkejut. Ini adalah pertarungan antara keluarga Lin dan keluarga kerajaan. Dalam pertempuran hari ini, apakah dinasti benar-benar perlu diubah? Jika sebelumnya, lupakan saja. Tapi sekarang, melihat pemuda itu, semua orang menghela nafas. Karena pemuda yang berdiri di platform tinggi itu tidak lain adalah Lin Yan. Seorang anak laki-laki yang penuh keajaiban. Kekuatan spiritualnya belum tersegel, anggota tubuhnya belum patah, dia masih di sana, dia adalah pemimpin dari 4 halaman, dan dialah yang menantang Fu Yuan dan Dan Yuan selama periode ini. Semuanya dilakukan oleh pemuda ini. Jika dia ada di sini, hasil dari pertempuran ini tidak diketahui. Itu benar, segalanya akan berubah. Banyak penggarap di ibu kota kekaisaran diam-diam berpikir ketika mereka menyaksikan Hua Yunxing, Mu Bairen, Jian Wuji dan lainnya memimpin puluhan ribu penggarap untuk melawan pengawal pribadi keluarga kerajaan. Ledakan. Namun pada saat ini, suara gemuruh juga terdengar. Lalu, sosok lain muncul. Itu, tentara terlarang keluarga kerajaan. Tentara terlarang tidak akan pernah digunakan kecuali keluarga kerajaan dihancurkan. Apakah benar-benar sampai pada titik ini saat ini? Banyak orang yang terkagum-kagum saat mereka menyaksikan puluhan dari ribuan tentara terlarang muncul. Keluarga kerajaan terpaksa melakukan hal ini. Seberapa kuatkah keluarga Lin? Suara mendesing. Semuanya, bisakah kekuatannya dipulihkan? Pada saat ini, Muzan memandang para siswa di Akademi Roh dan bertanya. Hahaha, aku tidak sabar menunggu lama. Yang Fu dan yang lainnya bersiap dan segera berkata. Mata Gaoqi, Zhang Yue dan yang lainnya bahkan lebih merah sebelum Muzan dapat berbicara. Mereka memegang senjata suci dan menyerang puluhan ribu pasukan terlarang. Membunuh. Muzan juga berbicara saat ini. Ledakan. Kemudian para siswa dari akademi spiritual ini mengambil tindakan sepenuhnya. Menatap seperti ini, banyak orang tercengang. Itu berarti puluhan ribu pasukan terlarang. Meskipun yang dia kenakan bukanlah baju besi suci, itu adalah baju besi spiritual, yang sangat luar biasa. Sekalipun siswa akademi spiritual itu jenius, mereka tidak bisa begitu saja membunuh 10.000 orang dengan lebih dari 70 orang, bukan? Namun semuanya jelas di luar dugaan mereka. Para siswa akademi spiritual ini tidak hanya berani melakukannya, tetapi juga melakukannya. Bahkan ketika mereka mengayunkan senjata suci, kekuatan spiritual mereka berkembang dengan cemerlang, dimanapun mereka muncul, banyak pasukan terlarang yang terbunuh. Semuanya sangat luar biasa. Kelompok orang ini benar-benar ganas seperti harimau. Bahkan tentara kekaisaran dibunuh seperti ini. Apakah mereka perlu takut? Banyak orang berpikir dalam hati. Siswa akademi spiritual saat ini tidak lagi penakut seperti dulu. Mereka sebenarnya tidak takut pada apapun. Bahkan lebih berani. Ledakan. Dan pada saat ini, terdengar suara gemuruh lagi. Dari arah lain, Lin Chan muncul bersama sekelompok pembudidaya. Ini, Lin Chan. Siapa yang ada di belakangnya? Seorang anggota keluarga Sima. Dikabarkan bahwa keluarga Ling memiliki hubungan baik dengan keluarga Sima dan beberapa keluarga lainnya. Namun keluarga kerajaan terlalu tegas dalam hal itu, waktu dan langsung menghancurkan keluarga Ling, hanya Lin Chan dan beberapa orang lainnya yang tersisa. Nanti, bukankah keluarga Sima mengatakan bahwa mereka telah memutuskan kontak dengan keluarga Ling? Sekarang tampaknya semuanya hanya tindakan sementara, dan kebencian keluarga Sima pun meledak. Tanda seru petik 2, plus kekuatan-kekuatan ini telah terkekang selama bertahun-tahun.
bahkan sudah tidak lagi terlihat oleh masyarakat. Beberapa keluarga telah pensiun dan mengasingkan diri. Tapi saat ini, mereka semua muncul. Jumlah pasukan ini tidak banyak, hanya 800 orang. Namun ia mempunyai momentum seperti tentara. Karena mereka tidak hanya berperang melawan keluarga kerajaan. Ini bahkan lebih merupakan balas dendam. Keluarga kerajaan pernah membunuh keluarga Ling dan membunuh ratusan orang. Kebencian ini telah merasuk jauh ke dalam tulang Ling Chan. Bagaimana bisa ada ruang untuk itu saat ini? Anak keluarga Lin, bunuh. Pada saat ini, Lin Su juga muncul dan berteriak keras. Bum bum bum. Setelah itu, praktisi keluarga Lin segera mengambil tindakan dan menuju pasukan terlarang. Saat ini, banyak orang merasakan aura ini dan tiba-tiba gemetar. Di antara pemuda keluarga Lin, semua orang hanya mengenal Lin Yan. Lin Yan benar-benar luar biasa. Banyak orang mengira Lin Yan adalah satu-satunya jenius di antara keluarga Lin. Tetapi ketika Lin Su dan yang lainnya mengambil tindakan, mereka menyadari bahwa mereka salah. Dan itu sepenuhnya salah. Generasi muda keluarga Lin sebenarnya memiliki begitu banyak bakat. Pagoda spiritual bersinar dengan cahaya pada awalnya, tetapi dua pancaran kekuatan paling kuat jatuh pada keluarga Lin, dan cahaya ilahi yang terbuka di 4 halaman juga menyinari anak-anak muda dari keluarga Lin. Ditambah dengan pelatihan intensif dari Lin Yan, Yin Sheng dan Akademi Spiritual. Para pemuda ini sudah luar biasa. Terutama Lin Su, ketika dia mengambil tindakan, itu seperti gelombang besar menyapu dirinya, dengan aura berapi-api yang seolah menghancurkan kehampaan. Sekarang, dia telah memadatkan Xuandan. Dia bahkan menjadi ahli puncak di alam Xuanling. Ledakan. Tidak hanya orang-orang ini, tetapi di bawah suara gemuruh, Yin Sheng datang bersama pasukan keluarga Lin. Tubuh Lin Jiajun bersinar dengan tanda. Kemunculan mereka mengejutkan banyak orang. Tingkat kekuatan apa yang telah dicapai keluarga Lin sekarang? Tapi kalaupun orangnya banyak, jumlahnya hanya 1000. Ribuan orang melawan puluhan ribu pasukan terlarang. Kedengarannya seperti pantulan yang aneh dan seperti cermin. Tapi sekarang, di bawah pandangan semua orang, mereka menemukan bahwa orang-orang dari keluarga Lin ini sebenarnya bisa bertarung 1 lawan 10. Ribuan orang benar-benar terbunuh, dan tentara kekaisaran dikalahkan sepenuhnya. Di tanah, mayat-mayat tergeletak di tanah. Darahnya juga menetes ke tanah. Dalam sekejap, aura berdarah memenuhi udara. Anggota badan dan sisa-sisa yang terputus juga berserakan di tanah. Bahkan beberapa pria kuat tidak bisa menahan muntah ketika mereka menatapnya seperti ini. Namun di antara anggota keluarga Lin, mata mereka menyala-nyala dan mereka tampak bertekad. Mata mereka tenang, seolah semua ini hanyalah permulaan. Ledakan, garis kekuatan spiritual menyebar, dan beberapa lingkaran pertempuran terbentuk saat ini. Lin Yan, keluarga kerajaanku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada saat ini, Yunze berteriak keras dan segera melangkah maju. Sosoknya seperti pedang, kakinya bersinar, dan kecepatannya sangat luar biasa. Hanya dalam sekejap, dia muncul di platform tinggi. Lalu dia mengayunkan pedangnya. Pedang ini, dengan momentumnya yang dahsyat, sepertinya tak terkalahkan, dan akan membunuh Lin Yan sepenuhnya di tempat. Ini adalah seni bela diri dewa. Dia sangat yakin dengan pedang ini. Dentang. Namun pada saat ini, cahaya Qian tiba-tiba meledak. Namun tiba-tiba, lampu hijau itu menghilang lagi. Sesosok berdiri di depan Lin Yan. Tapi langkah kaki Yunze tiba-tiba terhenti, dengan ketakutan di matanya. Dia tiba-tiba jatuh ke tanah, dan nafasnya hilang sama sekali.
Tidak ada orang seperti Yunze di dunia.